Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letmina Nur dengan NIM F1W120021. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena budaya digital. Saat ini penggunaan internet semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan internet mengalami peningkatan jumlah pengguna. Sampai saat ini, internet digunakan untuk hampir semua bentuk aktivitas manusia, mulai dari belajar, bisnis, transportasi, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Jadi, berapa lama Anda mengakses internet setiap hari? 6 jam 37 menit. Angka ini merupakan waktu rata-rata masyarakat dunia untuk mengakses internet setiap harinya. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata masyarakat Indonesia mengakses internet. Menurut data dari WHO Sosial di bulan Januari 2021, rata-rata masyarakat Indonesia mengakses internet selama 8 jam 52 menit. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pandemi yang membentuk kebiasaan baru bagi masyarakat untuk beraktivitas melalui internet. Penggunaan teknologi dan internet membentuk cara pengguna berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat, sehingga membentuk budaya digital. Yang dulunya hanya bisa berkirim surat, kini ada email dan sosmed. Di sosmed, kita seakan bebas untuk menampilkan apapun yang kita inginkan. Hal ini dapat membentuk perilaku buruk jika tidak dikontrol dengan literasi budaya digital yang baik. Tidak sampai di situ, budaya digital juga berpengaruh pada gaya berpakaian dan hiburan masyarakat. Berikutnya, ada benefit dari fenomena budaya digital. Yang pertama, informasi dan komunikasi cepat dan murah. Yang kedua, mobile dan fleksibel atau bisa dilakukan dimanapun. Yang ketiga, cashless tanpa menggunakan uang tunai. Yang keempat, networking dan opportunity. Selanjutnya, disadvantage dari fenomena budaya digital. Yang pertama, lingkungan echo chamber, di mana seseorang hanya menemukan informasi atau pendapat yang mencerminkan dan memperkuat pendapat mereka sendiri. Yang kedua, gelembung filter, dibuat oleh algoritma yang melacak apa yang Anda klik. Situs web kemudian akan menggunakan algoritma tersebut untuk menampilkan konten yang mirip dengan apa yang Anda minati. Untuk mencegah agar kita tidak hanyut dalam lingkungan echo chamber dan gelembung filter yang hanya menampilkan hal yang kita setujui dan sukai saja, tak jarang ada informasi bohong yang dibuat-buat hanya untuk memuaskan diri kita saja. Terlebih dahulu, kita perlu mengetahui dan memahami 3 gangguan informasi. Yang pertama, ada misinformasi, merupakan informasi yang tidak benar. Namun, orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut adalah benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Yang kedua, disinformasi adalah informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya juga tahu bahwa informasi itu tidak benar. Yang ketiga, malinformasi adalah sepenggal informasi benar namun digunakan dengan niat untuk merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Berikutnya ada framing media. Framing merupakan teknik penyajian realitas yang tidak dimanipulasi seluruhnya, namun hanya dibelokkan secara halus dengan menonjolkan sebagian dari realita atau selektif terhadap realita lainnya. Kita dapat ambil contoh dari gambar ini. Media memanipulasi sebuah gambar secara halus dengan mengubah sebagian kecil saja dari gambar tersebut. Mereka dapat dengan mudah membuat kesan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Selain dari yang telah disebutkan sebelumnya, disadvantage dari fenomena budaya digital juga termasuk hal-hal berikut, yakni cyberbullying, yang merupakan tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya, hate speech atau ujaran kebencian, cybercrime atau kejahatan cyber,
cyber fraud atau penipuan online. Berkaca dari beberapa disadvantage atau kerugian sebelumnya, lemahnya budaya digital bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak digital warga. Etika digital yang lemah berpotensi menciptakan ruang digital yang tidak aman karena banyak mengandung konten negatif. Kerentanan keamanan digital dapat menyebabkan kebocoran data pribadi dan penipuan digital. Hak digital di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak untuk mengakses. Kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan, dan blokir. Yang kedua ada hak untuk berekspresi, jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Dan yang terakhir, ada hak untuk merasa aman, bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Netiquette atau kepanjangannya network etiquette, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia yang sesungguhnya. Untuk menjaga etika di internet, berikut beberapa hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di dunia internet. Yang harus kita lakukan ada cermat dalam memilih emoji, berkomentar dengan sopan, memposting hal inspiratif yang tidak mengandung sara dan pornografi, menghargai hak privasi, dan mencantumkan sumber konten. Dan hal yang tidak boleh kita lakukan di dunia internet, diantaranya yaitu menyebarkan chat pribadi, iseng mengganggu orang lain, memproduksi konten hoax, dan memposting yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Indikator pertama dari kecakapan dalam budaya digital atau digital culture adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Negara yang melindungi kebebasan berekspresi, tetapi bebas bukan berarti tanpa batas.